Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini. Saat ini saya berada di sawah tempat saya berolahraga, ya, pemandangan yang indah, di mana-mana hijau, anginnya masih segar, luar biasa. Kita akan membahas tentang Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38 yang berbicara tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, dan Yunus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbicara tentang pertobatan Niniwe. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak membacakan dua bagian firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Ada dua cara atau bagaimana untuk kita dapat melihat. Yang pertama, melihat melalui panca indera mata. Yang kedua, melihat melalui hati. Kedua penglihatan ini menjadi sarana yang manusia miliki dan pakai untuk dapat menangkap setiap peristiwa yang terjadi di sekitar dan kemudian memberikan respon baik di dalam pemikiran, perenungan, pembicaraan maupun di dalam tindakan. Harus diakui, kadangkala melihat dengan panca indera mata, biarpun kita melihat, ternyata banyak orang hanya bertindak sebagai penonton, bertindak sebagai pengkritik dan penikmat saja. Sedangkan kalau melihat dengan hati, banyak kali menggerakkan hati orang-orang untuk tidak hanya sekedar berbicara, sekedar berteori, sekedar berdebat dan mengkritik saja, tetapi yang teristimewa mau dan rela melibatkan diri untuk berbuat sesuatu kepada orang lain yang menjadi sesama yang Tuhan hadirkan dan tempatkan. Saudara-saudaraku, hari ini kita juga belajar dari kisah Yunus dan bagaimana pertobatan penduduk kota Niniwe. Setelah hubungan Yunus dan Tuhan dipulihkan, Yunus dengan penuh ketaatan dan tanpa keraguan kembali menjalankan mandat yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya untuk menyampaikan kabar bagi Niniwe. Dan luar biasa respons atau tanggapan penduduk, bahkan raja kota Niniwe, ketika Yunus menyampaikan kabar itu. Hal yang mereka lakukan adalah menanggalkan jubahnya dan mengenakan kain kabung dan melakukan puasa. Bukan saja manusia, tetapi seluruh makhluk hidup untuk menyesali setiap dosa mereka. Dikatakan pada ayatnya yang ke-9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak dibinasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang terkasih, mereka bukan hanya berseru memohon pengampunan, tetapi mereka juga membaharui hidup mereka, yakni mereka berhenti berbuat kejahatan pada ayatnya yang ke-8. Dan kita lihat apa yang terjadi pada ayatnya yang ke-10 bagian firman Tuhan kita tadi. Dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow, luar biasa pengalaman iman yang sekali lagi saya katakan bahwa wow, luar biasa pengalaman iman yang disaksikan bagi kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita melihat
setiap peristiwa dengan hati yang tulus supaya kita bisa memahami setiap maksud Tuhan. Melihat dengan hati inilah yang membuat Tuhan Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Mata adalah jendela bagi hati. Melalui jendela ini terpancar energi yang membuat bergerak dan tidak tinggal diam. Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan begitu banyak orang, hati dia dipenuhi oleh belas kasihan karena dia melihat segala penyakit, kelemahan, dan dosa menguasai, mengacak-acak, dan menghancurkan kehidupan manusia. Dalam bacaan Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38 tadi. Mereka seperti domba yang tak bergembala, seperti ada di dalam keadaan lelah dan terlantar, butuh pertolongan dan jalan keluar yang dapat memberikan kelegaan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kelegaan itu. Dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi obat mujarab yang dapat menyembuhkan, menyelamatkan, dan memberikan perubahan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 kebenaran pada saat hati dipenuhi oleh belas kasihan seperti Kristus. Yang pertama, hidup tidak hanya sekedar lahir, ada dan hadir, tetapi dapat memberikan dampak yang baik dan memberkati bagi banyak orang lain. Yang kedua, perjalanan kehidupan yang paling indah, menyenangkan, dan memberikan pengharapan. Kalau belas kasihan itu ada dan dinyatakan di dalam perbuatan untuk menolong sesama sebagai perwujudan kehadiran Allah. Dan yang ketiga adalah mewujudkan belas kasihan kepada sesama menjadi bukti nyata bahwa belas kasihan Allah sungguh ada dan hidup dalam kehidupan orang percaya. Kekayaan kehidupan itu bukan hanya berdasarkan pada seberapa banyak yang kita dapat peroleh dan kumpulkan, tetapi sebaliknya yang kita berikan dan bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus menjadi contoh hidup bagaimana karena kasih-Nya Dia memberikan seluruh hidupnya bagi umat manusia. Mulailah dengan kasih dan belas kasihan, supaya kekayaan untuk membagi, biarpun mulai dari kecil, nanti sampai pada akhirnya mampu memberikan yang besar. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, melalui kisah pertobatan Niniwe dan kisah belas kasihan Tuhan Yesus saat ini, kita belajar satu hal, yakni datang dan menyesali setiap dosa dan kesalahan kita. Kemudian berseru memohon pengampunan sambil tetap membaharui setiap hidup kita. Tetap percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Kami tetap berdoa Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu bagi kami. Kami mohon pengampunan-Mu bagi kami. Dan kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.